Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Jalan Hidup Air 5 yang menceritakan tentang kisah mistis, kisah horor dan misteri berdasarkan pengalaman nyata. Beberapa hari yang lalu aku bertemu dengan seorang teman lama yang kita ini pernah kerja di perusahaan yang sama. Tapi waktu itu aku hanya bertahan selama 6 bulan, kemudian aku resign dan pindah ke tempat sekarang aku kerja ini. Temanku itu bernama Tony. Dia asli anak dari Kebumen. Dia merantau ke Kalimantan Timur. Dan memang Kalimantan atau Borneo ini terkenal dengan begitu banyak cerita mistis serta adat istiadatnya serta budaya yang sangat-sangat menarik sekali. Ada sebuah pantangan yang mungkin masih sangat kental sekali dipercayai oleh warga setempat dan harus diikuti oleh warga pendatang. Salah satunya adalah tentang kapuhunan. Jadi ketika aku pertama datang kemari atau menginjakkan kaki di tanah Borneo ini, beberapa keluarga mengingatkan ketika kamu ditawari orang untuk makan sesuatu atau minum sesuatu, kamu harus meminum atau memakannya walaupun itu sedikit. Dan itu pun aku lakukan sampai saat ini. Jadi kisah ini dialami Tony dan mungkin berhubungan dengan pantangan tersebut. Jadi Tony ini bekerja di sebuah agen distributor beras. Jadi tempat kerjanya ini mendatangkan bahan makanan pokok berupa beras dari Pulau Jawa. Dan sesampainya di sini kemudian diecer atau dibagi ke toko, agen, dan bahkan berasnya ini sampai dipesan ke luar daerah atau luar kota. Salah satunya adalah sebuah tempat pertambangan yang memang lokasinya ini berada di pedalaman. Dan di Kalimantan Timur ini memang begitu banyak tempat tambang, entah itu batu bara atau yang lainnya. Nah, si Tony ini bekerja sebagai supir. Dia ini bekerja di tempatnya ini baru saja 6 bulan, menginjak ke 7 bulan. Sebelumnya dia hanya kirim ke agen atau toko-toko yang berada di dalam kota. Nah, pada waktu itu, tepatnya bulan Februari kemarin, sopir utama yang biasanya kirim ke luar daerah ini, dia ini izin sakit. Karena sakit jadi tidak masuk kerja selama beberapa hari. Dan karena ada permintaan dari salah satu tempat yang berada di pedalaman, akhirnya mau tidak mau Tony ini pun yang disuruh untuk mengantarkan beras tersebut. Nah, awalnya Tony ini ragu karena dia belum begitu hafal dengan daerah itu, apalagi jaraknya itu cukup jauh sekali. Tapi ada satu orang temannya Tony, namanya Bari. Bari ini sudah bekerja di tempat itu lebih dari 8 tahun. Jadi otomatis si Bari ini hafal dengan semua tempat yang akan dikirimi barang-barang dari tempatnya mereka ini bekerja. Setelah ada sedikit desakan, akhirnya si Tony ini pun menyanggupi dan ditemani oleh si Bari. Jadi waktu itu mereka berangkat sejak pagi hari karena jarak yang ditempuh ini dari tempat mereka bekerja lebih dari 170 km dengan jalanan yang sebagian besar harus masuk ke area pedalaman. Tapi waktu itu Tony sempat bertanya kepada si Bari, apakah mereka akan melewati sebuah nama daerah atau kampung. Nah, si Bari ini karena hafal, dia pun mengiyakan. Karena waktu itu si Tony ini mempunyai saudara sepupu, seorang perempuan yang sudah lama merantau dan akhirnya menikah di sebuah kampung tersebut. Nah, akhirnya si Tony ini bilang kepada si Bari, Bari, nanti kalau setelah kita selesai nganter barang ini, pulangnya kita cari kampung adik sepupuku, kita mampir.
Kemudian si Bari ini mengiyakan, walaupun harus nginap pun tidak apa-apa, karena dengan perjalanan sejauh itu biasanya keesokan harinya mereka ini diberi jatah 1 hari istirahat. Nah, perjalanan untuk mengirim barang-barang itu atau barang logistik itu pun berjalan lancar. Walaupun si Tony ini sempat mengeluh tentang beberapa jalan yang mulai masuk ke area perhutanan dan ke area pedalaman itu cukup rusak. Tapi setelah mereka sampai di lokasi, mereka selesai membongkar semua muatannya, mereka pun langsung kembali, dan waktu itu masih sekitar jam 3 sore. Kemudian karena waktunya ini masih sore, akhirnya si Tony ini pun meminta Bari untuk mencarikan di mana lokasi kampungnya itu. Bari pun menghubungi beberapa temannya untuk menanyakan tempat nama lokasi kampungnya itu. Setelah mereka mencari cukup lama dan agak berputar-putar, akhirnya ketika hampir maghrib, Tony dan si Bari ini bertemu dengan saudaranya si Tony ini. Karena mereka ini sempat lost kontak dan tidak pernah komunikasi. Hanya si Tony ini selalu mengingat-ingat nama kampung dari saudara sepupunya itu. Sempat kaget ketika adik sepupunya melihat si Tony yang mampir ke tempat itu. Mereka berdua disambut dengan baik oleh keluarga adiknya si Tony ini. Bahkan suami dari adiknya si Tony ini menyarankan kepada mereka berdua untuk menginap saja di tempat itu. Dan pada waktu itu mereka ini dijamu dengan makanan dan segala macam di tempat itu, karena adiknya ini saking bahagianya ketemu saudaranya di perantauan. Setelah ngobrol cukup lama, dan waktu itu sekitar jam 9, si Bari ini bilang ke Tony, "Bang, ayo kita pulang, takut nanti kita ada apa-apa di jalan, kan ini sudah malam." Tapi waktu itu suami dari adiknya si Tony ini bilang, "Gak usah khawatir, nginep saja di sini." Tapi Bari dengan halus menolak. Kemudian suami dari adiknya si Tony ini bilang juga kalau mereka ini gak perlu kembali ke jalur awal tadi. Sebaiknya mereka mengambil jalan trabas yang bisa menghemat lebih dari 30 km. Jadi mereka tidak memutar, mengambil jalan itu lurus tapi melewati perkampungan kecil, tapi jalannya sudah aspal. Setelah mereka mengobrol tentang rutenya itu, si Bari pun bilang ke Tony, "Iya bang, aku tahu tempatnya, nanti kita cari pelan-pelan, lumayan kita bisa menghemat jarak segitu jauhnya." Nah, sebelum pulang, waktu itu ada sebuah hidangan, yaitu singkong goreng dan kopi hitam. Nah, adik dari si Tony ini bilang kalau makan dulu mas, nanti setelah itu pulang. Maksudnya si Tony dan si Bari ini ditawari singkong dan kopi tadi, padahal mereka ini sudah dijamu dengan makanan seperti nasi dan segala macam lauknya waktu itu. Nah, si Bari ini bilang kalau dia ini sudah kekenyangan, dan si Tony ini tidak mau minum kopi karena dia ini baru saja minum obat pereda nyeri. Nah, walaupun waktu itu adiknya ini sedikit memaksa, tapi mereka berdua menolak. Setelah itu mereka ini pamit. Ketika pamit, si Tony ini sempat ragu tentang jalan yang akan mereka lalui karena Bari yang sudah sering ke daerah tersebut, dia bilang belum pernah melewati tempat itu. Tapi akhirnya mereka meyakinkan dirinya untuk terus mencari jalan itu. Nah, setelah mereka berangkat di malam itu menuju ke kota Bali asalnya itu, mereka ini sempat sedikit berdoa karena ada sedikit pikiran ragu.
Nah, sekitar beberapa kilometer mereka menemui sebuah simpang atau tepatnya pertigaan. Dan saran dari suami adiknya si Tony ini, mereka harus mengambil jalur kanan. Mereka mengikuti jalan itu. Awalnya masih ada beberapa kendaraan itu yang berpapasan dengan mereka, walaupun waktu itu tidak ada kendaraan seperti mobil atau truk, hanya ada sepeda motor saja. Jalanan aspal yang cukup halus walaupun tidak lebar mereka lalui. Mereka masih melewati kampung. Setelah itu ada perkebunan sawit. Kembali lagi mereka menemui kampung. Setelah itu kembali lagi ke hutan. Nah, ketika melewati hutan itu, jalanan ini mulai agak bergelombang dan bahkan beberapa sisi jalan itu rusak. Suasana sudah mulai hening. Dan waktu itu Tony bilang ke Bari, "Kamu yakin dengan jalan ini, Bar?" "Yakin aja bang, kita ikuti aja sampai kemana jalan ini. Kalau menurutku arah kita sudah benar, kita ini menuju ke selatan. Dan memang kalau dipikir jalanan ini pasti memotong." Nah, tapi entah kenapa si Tony ini pikirannya benar-benar tidak enak waktu itu. Dia bahkan sempat berhenti kemudian menyalakan rokok sambil berpikir, "Tapi waktu itu kalau kamu capek, aku yang gantiin bang." Bari pun meminta kepada Tony supaya dia menggantikan mengemudikan truknya itu. Tapi karena si Tony ini tidak yakin dengan kemampuannya si Bari, dia bilang, "Gak usah, aku juga gak ngantuk. Cuma aku mikir kok lama betul kita sampai ke jalan besar." Akhirnya mereka terus mengikuti jalan itu. Dan memang mereka ini masih melihat ada beberapa rumah, tapi rumahnya itu sangat sepi sekali dan seperti tidak ada orang. Apa mungkin ini sudah malam? Dan kira-kira mereka sudah sempat lelah. Bahkan si Tony ini bilang, "Aku ini sudah ngantuk sekali." Tiba-tiba mereka menemukan sebuah simpang pertigaan lagi. Di situ Bari pun bingung, kita harus ngambil arah mana. Dan Tony akhirnya memutuskan untuk mengambil ke arah kiri. Nah, disitulah awal mula dari keapesan mereka. Dan mungkin sebenarnya yang ditunjukkan jalannya di simpang kedua itu, si Tony harus mengambil ke arah kanan. Tapi karena kesalahan yang didasari dengan ketidaktahuan itu, berarti bukan salah dari mereka. Jalanan kembali mulus, tapi di sana mereka benar-benar tidak menemui kendaraan yang berpapasan atau mengikuti mereka. Dan waktu itu tiba-tiba si Bari ini melihat jam yang ada di HP-nya, karena posisi dari HP si Tony ini sudah mati karena kehabisan baterai. Dan alangkah kagetnya, kalau HP dari si Bari ini jamnya menunjukkan sudah jam 1 malam. Jadi mereka ini lebih dari 4 jam hanya berada di tempat itu. Keanehan mulai terjadi. Tiba-tiba si Tony ini mendengar seperti ada yang berteriak dari sebelah kanannya, padahal dia ini sedang mengendarakan mobil. Seolah-olah suara itu menyebut namanya si Tony. "Mas Tony, Mas Tony, Mas Tony." Dan itu terus berulang kali. Karena ada perasaan mulai takut, akhirnya si Tony ini memutuskan untuk berhenti. Karena di sana ada sebuah kampung, tapi kampungnya ini sangat sepi sekali, hanya ada beberapa rumah. Tapi rumah itu cukup berdekatan. Nah, di depan salah satu rumah, di sana ada sebuah tempat yang cukup luas walaupun berada di pinggir jalan. Nah, Tony ini mikir, aku bisa parkir di sini sambil istirahat. Nah, ketika mobil berhenti, si Bari ini bertanya kepada si Tony, "Loh mas, kok berhenti di sini? Kenapa kita nggak terus?" "Aku capek Bar, kita berhenti, kita istirahat, kita nunggu pagi saja sekalian." Karena waktu itu Tony melihat di speedometer di truknya itu posisi solar ini
sudah mepet, mau habis, dan dia tidak tahu seberapa jauh lagi dia sampai bertemu SPBU. Dan waktu itu dia juga tidak membawa solar cadangan. Akhirnya si Bari pun mengiyakan. Mereka jadi sepakat istirahat di tempat itu. Setelah berhenti cukup lama, si Tony ini sempat keluar dari mobilnya. Dia menoleh ke kanan dan ke kiri berharap ada orang atau penduduk di tempat itu, dan dia ini ingin bertanya di mana mereka saat ini. Tapi setelah cukup jauh berkeliling dengan berjalan kaki, si Tony ini tidak bertemu dengan siapapun. Kemudian dia kembali lagi ke mobil atau ke truk itu. Dan ketika si Tony ini kembali ke truknya, dia melihat si Bari ini sudah tidur. Nah, ada sedikit jengkel kenapa dia ini ditinggal tidur, padahal kondisi pada waktu itu cukup mencekam. Tony ini masih mendengar suara teriakan, walaupun teriakan itu terdengar samar-samar. Suara itu berasal dari seperti seorang perempuan. Dia seperti mendengar suara adik sepupunya tadi, Mas Tony, Mas Tony. Tapi si Tony ini kemudian berpikir positif, mungkin aku lama gak ketemu adikku, jadi aku masih kebayang-bayang suaranya. Kemudian dia menutup pintu dari mobilnya. Dia berusaha untuk istirahat. Baru saja terpejam, si Tony ini bilang kalau dia waktu itu seperti bermimpi buruk. Jadi baru saja tidur, Tony ini bermimpi dia sedang mengendarai truknya sendirian dan berada di tengah-tengah hutan. Dan tiba-tiba truknya ini ban depannya terpelosok sampai tidak bisa maju atau mundur. Nah, pada waktu itu di mimpinya itu si Tony ini bilang kalau ada seorang laki-laki yang menghampirinya, kemudian berkata, "Loh Mas, kamu ini salah jalan." Nah, pada waktu itu Tony ini langsung terbangun dan kaget. Nah, ketika bangun, si Tony ini melihat kalau si Bari ini sudah tidak ada. Nah, karena bingung, Tony ini langsung keluar mencari di sekeliling mobil. Dia sempat mengira kalau si Bari ini keluar untuk kencing, tapi dia juga tidak menemukan si Bari. Kemudian dia mulai berteriak walaupun tidak keras karena takut mengganggu warga yang ada di situ. "Bari, kamu di mana? Bari, kamu di mana?" Si Tony ini terus mengelilingi mobilnya. Bahkan dia sempat membuka box yang ada di belakangnya, siapa tahu si Tony tidur di dalam. Tapi dia juga tidak menemuinya. Nah, si Tony ini kemudian semakin takut waktu itu. Apalagi dia berada di tempat yang benar-benar tidak ada orang sama sekali. Walaupun itu, dia masih melihat rumah-rumah di sekitarnya seperti tadi. Nah, pada waktu itu akhirnya si Tony mulai berjalan menuju ke salah satu rumah warga. Dia memberanikan diri untuk mengetuk satu rumah yang dianggap mungkin rumah itu lebih agak besar dibandingkan rumah-rumah yang lain. Jadi kondisi waktu itu di kampung itu semua rumahnya ini terbuat dari papan dan berbentuk rumah panggung, khas dari rumah di Kalimantan. Nah, memberanikan diri dengan agak keraguan serta ketakutan, akhirnya ada orang yang membukakan pintu rumah itu, seorang bapak-bapak. Nah, bapak-bapak itu langsung bertanya, "Lu Mas, ada apa? Kamu ini siapa?" Beliau ini bertanya dengan tenang. Kemudian si Tony ini menjelaskan tentang apa yang dia alami, dan dia ini ketakutan karena temannya ini tidak ada. Nah, akhirnya bapak-bapak itu kemudian masuk ke dalam, kemudian kembali lagi bersama seorang laki-laki yang masih muda dan mungkin itu anaknya. Waktu itu Tony tidak menyebutkan jam berapa, tapi yang jelas dia belum mendengar azan subuh, yang mungkin itu masih sekitar jam 2 atau jam 3. Kemudian bapak-bapak itu mengajak si Tony menuju ke kendaraan atau truknya tadi. Nah, setelah mengecek, ternyata memang si Bari ini tidak ada.
Akhirnya si bapak-bapak tadi kemudian mengajak si Tony untuk berkeliling ke beberapa rumah di tempat itu untuk menanyakan siapa tahu kalau temanmu ini mampir ke salah satu warga di sini. Tapi waktu itu Tony ini menyangkal, nggak mungkin teman saya berani keluar atau mampir ke rumah orang yang tidak dikenal. Tapi bapak itu kemudian hanya tersenyum dan mengajak si Tony tadi bersama dengan seorang pemuda tadi. Nah, ternyata mereka berada di depan sebuah rumah, yang rumah itu sangat gelap sekali. Di situ ternyata si Bari ini sedang tidur di teras rumah kosong itu tanpa alas apapun. Jadi dia tidur seperti dia ini sangat nyenyak sekali. Nah, si Tony ini langsung membangunkan si Bari. Barbari bangun, Barbari bangun. Kenapa kamu tidur di sini? Nah, kemudian si Bari ini langsung bangun. Dia menatap si Tony, kemudian menatap bapak dan pemuda tadi seperti dia terheran. Loh bang, kenapa aku tidur di sini? Di mana mobilnya? Itu yang diucapkan Bari waktu itu. Loh, kamu ini kok bisanya tidur di sini? Bukannya tadi kamu tidur di mobil? Akhirnya kemudian si Bari itu bercerita kalau ketika dia sedang tidur ada seorang laki-laki yang mengetok pintu mobilnya waktu itu. Nah, si Bari ini pun keluar dan di sana dia ini bertanya kepada bapak itu, ada apa pak? Tapi bapak-bapak itu kemudian bertanya balik kepada si Bari, kenapa mas kamu tidur di sini? Ayo mampir ke rumah bapak. Dan waktu itu si Bari kemudian ikut bapak-bapak itu. Dan menurut si Bari, ketika dia masuk ke dalam rumahnya bapak itu, dia disuguhi beberapa makanan dan minuman. Nah, sedikit dipaksa. Dan entah kenapa waktu itu si Bari ini sangat merasa lapar. Ketika si Bari ini lapar, dia kemudian mencicipi beberapa makanan yang ada di situ. Dan menurut si Bari ini, dia lupa apa makanannya, tapi yang jelas itu makanan sangat enak sekali. Nah, setelah itu dia ini sudah lupa. Dan waktu si Bari ini lupa, tiba-tiba dia ini dibangunkan oleh si Tony waktu itu. Dan bapak-bapak itu kemudian bilang kalau rumah ini sudah lama gak ada penghuninya, sudah beberapa tahun tidak ada penghuninya. Dan waktu itu si Tony dan si Bari ini memang melihat kalau rumah itu tidak ada pencahayaannya dan sangat kotor sekali. Nah, akhirnya bapak-bapak tadi dan seorang pemuda tadi mengajak si Tony dan si Bari mampir ke rumah mereka yang tak jauh dari tempat itu. Kemudian mereka ini sempat bercerita, ngobrol-ngobrol dan menceritakan asal muasal mereka masing-masing. Setelah itu si Tony ini bertanya tentang jalur yang harus mereka lalui untuk menuju ke jalan besar. Kemudian pemuda tadi bilang dan mengarahkannya menuju ke jalur yang benar. Nah, setelah itu mereka ini pamit dan berterima kasih kepada bapak-bapak tadi. Nah, waktu itu sekitar sudah habis subuh, jadi mulai agak terang. Tony ini sempat bingung karena melihat atau berpikir apa solar itu cukup apa enggak. Tapi mau tidak mau mereka harus cepat pergi dari tempat itu. Sekitar berjalan baru beberapa kilometer dan ternyata mereka ini sudah menemukan jalan besar. Dan mereka mengikuti jalur besar itu dan menuju ke arah pulang. Dan untungnya tak jauh dari tempat itu mereka menemui SPBU atau POM untuk mengisi bahan bakar. Dan cerita ini dialami sendiri oleh si Tony dan si Bari. Jadi mereka sempat menghubungkan dengan apa gara-gara mereka tidak memakan beberapa makanan atau minuman yang disuguhkan oleh adik sepupu dari si Tony tadi. Wallahu alam, atau tentang adat istiadat yang harus kita patuhi
dimanapun kita berada, dimanapun bumi berpijak, di situ langit dijunjung dengan segala macam aturan dan konsekuensinya. Dan terima kasih sudah mendengarkan cerita dari salah seorang teman saya yang bila mana ada penyampaian, ada kesalahan, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.